Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cara melindungi diri dari serangan cyber saat work from home. Presentasi kali ini saya lakukan untuk melaksanakan KKN Equivalent periode 67 tahun ajaran 2019 dan 2020. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh Oldi Rai Prayogo dari divisi unit kelompok 43B. Jenis serangan cyber yang sering terjadi saat work from home adalah: yang pertama, serangan cyber dengan memanfaatkan malware. Malware atau sering disebut dengan malicious software adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware ini setelah melakukan download dan melakukan penginstalan, dia akan melakukan pencurian data dan mengirimkan datanya ke hacker tersebut. Itulah salah satu mengapa serangan cyber dengan menggunakan malware ini yang paling sering. Karena kebanyakan orang tidak berhati-hati terhadap aplikasi yang di-download atau email yang masuk ke dalam akunnya. Yang kedua adalah serangan cyber dengan menggunakan teknik phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata phishing atau memancing korban untuk terperangkap di jebakannya. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk bermaksud tertentu. Hal ini bisa saja dengan maksud mencari celah atau sebuah celah dari sebuah website atau ke celah dari email untuk beberapa akun yang terhubung dengan akun yang telah didapat. Untuk melindungi diri, ada beberapa tips agar serangan cyber tersebut bisa diminimalisir. Yang pertama adalah menggunakan fitur pemfilteran situs. Beberapa minggu terakhir muncul lebih dari 100.000 domain baru yang mengandung kata-kata seperti COVID, virus, corona yang didaftarkan. Meski beberapa domain mungkin memang sah atau terpercaya, tetapi banyak dari domain tersebut yang kemungkinan besar digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan malware ke penggunanya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda selalu menggunakan fitur pemfilteran situs pada antivirus yang digunakan. Usahakan juga untuk hanya mengakses situs-situs dengan media terpercaya dan kredibel ketika Anda ingin mendapatkan informasi. Yang kedua, berhati-hati ketika mengunduh aplikasi. Hati-hati untuk mengakses dan menggunakan aplikasi pada perangkat yang biasa Anda pakai untuk bekerja dan mengakses server pada perusahaan. Penjahat cyber sering menerobos ke situs pihak ketiga dengan memanfaatkan atau menempatkan aplikasi yang terinfeksi oleh malware. Sebaiknya Anda tidak sembarangan mengunduh aplikasi. Unduhlah aplikasi dari sumber terpercaya seperti Play Store dan App Store. Yang ketiga, waspada melakukan konferensi video. Tak sedikit serangan cyber yang dilancarkan memanfaatkan konferensi video seperti meeting bombing dan tautan chat yang ternyata mengandung malware. Oleh karena itu, Anda sebaiknya waspada ketika melakukan konferensi video dan selalu menggunakan kata sandi alias password. Mengatur pengaturan privasi, mengaktifkan notifikasi, memastikan seseorang mendapatkan izin dari host terlebih dahulu untuk bisa terhubung, dan menggunakan sistem keamanan standar kantor meski dari rumah. Yang keempat, waspada terhadap perangkat IoT. Jika Anda menggunakan berbagai perangkat pintar seperti perangkat elektronik rumah yang terhubung ke internet, pastikan Anda mendata perangkat mana saja yang akan digunakan dan menonaktifkan yang tidak digunakan serta mengganti kata sandi secara berkala.
Menurut Palo Alto Networks, banyak perangkat IoT atau sering disebut adalah Internet of Things yang dalam produksinya masih belum sepenuhnya memperhatikan faktor keamanan. Sangat penting untuk mengubah kata sandi secara rutin. Selanjutnya adalah cek update firmware terbaru dan pastikan menggunakan yang terbaru. Sudah menjadi hal lazim bagi pakai akses internet di rumah menggunakan perangkat elektronik yang memakai sistem operasi. Namun tidak semua pengguna memperbaharui firmware dari sistem operasinya secara berkala. Padahal firmware yang lebih baru tidak jarang memperbaiki kekurangan dari firmware sebelumnya, termasuk dari sisi keamanan cyber. Oleh karena itu, pastikan menggunakan firmware terkini untuk perangkat elektronik di rumah yang dimanfaatkan untuk terkoneksi ke internet. Dan pastikan juga kata sandinya senantiasa diperbaharui secara berkala. Selanjutnya adalah jangan sembarangan mengklik. Phishing adalah salah satu metode serangan cyber yang paling populer. Penjahat cyber akan mengirimkan pesan-pesan yang seolah-olah penting atau menarik untuk Anda, seperti informasi COVID-19, penawaran gratis sesuatu, maupun hal yang sehubungan pekerjaan kantor. Oleh karena itu, jangan sembarangan mengklik tautan yang ada di email, aplikasi chat, media sosial, dan sarana lainnya. Sebaiknya Anda memastikan email kerja Anda diakses melalui firewall perusahaan dan keamanan yang sudah terlindungi. Jangan sembarang percaya terhadap pesan dari sumber yang tidak dikenal. Yang ketujuh, pastikan keamanan infrastruktur IT yang ada di kantor. Pastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang digunakan di kantor seperti cloud sudah terdapat atau sudah mendapatkan perlindungan yang memadai. Palo Alto Networks menyarankan threat intelligence pada firewall perusahaan agar mampu melihat lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan. Hal itu untuk memastikan bahwa perangkat yang Anda gunakan untuk bekerja dari rumah sudah mendapatkan perlindungan dari serangan cyber setiap kali mengakses jaringan perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.